yang akan memberikan mekanisme dan yang menyebutkan kami pada waktu ini membantu menentukan di sisi kami di mana sekarang yang sedang kebingungan misalnya ini adalah bagaimana kita sebagai individu yang memiliki keinginan terdalam kehidupan ramalan. Jadi kita setuju ini diadakan bagi orang yang memiliki ketersimpangan di sisi mereka. Ini pada akhirnya baik karena kamu akan menemukan passion kamu karena krisis identitas. Misalnya kamu bingung seharusnya kamu ini mau jadi apa, karir kamu akan apa, minat kamu sebenarnya apa, maka di sisi kami akan membantu orang-orang yang terjadinya krisis identitas. Tanpa bantuan ini kamu bingung, kamu stres, depresi. Oleh karena itu di sisi kami akan membantu kamu. Pada akhirnya ini buruk di sisi oposisi. Mengapa di dunia mereka tidak memberikan solusi seperti dunia kami, yang dimana dunia kami mereka setiap individu akan obses dan juga kepercayaan palsu, memiliki kepercayaan palsu, tapi di sisi kami akan ditangani oleh profesional, misalnya orang yang tidak kerja tetapi akan menggunakan cara ini yang maksudnya profesional, itu akan ditangani oleh psikiater, psikologis atau terapis. Burden of proof, di mana kami akan membantu menemukan manfaat yang baik, di mana di sisi kami akan membantu kamu menemukan diri kamu yang sedang dalam krisis identitas, sehingga kamu aman di sisi kami. Biaya manfaatnya di sisi kamu, di sisi diri kamu akan bervalue, punya pendidikan, punya masa depan yang jelas, kunci, di mana di dunia kami yang bagaimana cermin ini bisa menemukan dirimu dan memberikan ketenangan diri dan emosional, semua dengan mekanisme bahwa keamanan keinginan terdalammu tetap terjaga dan tidak akan dieksploitasi oleh oleh perusahaan. Yang seterusnya burden of proof lawan, bagaimana di sisi oposisi mengidentifikasi maksimal oposisi ini, bagaimana mereka menjelaskan apa sih artinya cermin RCT ini, bagaimana di dunia kami setiap individu memiliki jati diri mereka, punya pilihan yang baik. Mari kita lihat status society ini, kehilangan tiba-tiba misalnya seperti kematian, makanya mereka butuh kesempatan sekali lagi. Kamu akan rindu akan seseorang atau mungkin kehilangan kesayangan kamu. Contoh kasusnya seperti seorang wanita yang merasakan kehilangan ayahnya secara tiba-tiba, peran penting yang sebenarnya ada di hidup mereka, namun ia ingin memiliki kesempatan sekali lagi untuk melihatnya. Biasanya banyak orang yang belum tenang atau belum biasanya kepada orang yang atau yang tersayang mereka tiba-tiba meninggal, maka kami berdasarkan manfaat yang akan terjadi ini bahkan akan ditangani oleh profesional seperti psikiater, terapis. Kenapa karena pemerintah akan menerapkannya. Kenapa harus di sini? Karena di sini adalah pemerintah akan menerapkannya di tempat yang akan didasari oleh profesional, di mana kamu akan menggunakannya dengan cukup bantuan orang profesional seperti bantuan medis itu diawasi psikiater dan terapis. Untuk contohnya bantuan pasien diawali nasihat yang membantumu yang akan menemukan rutinitas baru yang lebih efektif. Di mana kami akan membuat orang menemukan identitasnya, tapi memberi mereka inisiatif untuk keluar dari zona nyaman dan mengembangkan skill mereka dan passion yang mereka mau. Pada Baik, terima kasih kepada pembicara pertama dari tim proposisi, Mahasiswa Kampung 4 menit 47 detik, 4 menit 47 detik. Sebagai pengingat, menit pertama sampai menit ke-6 itu digunakan untuk introduksi, sangat didorong untuk teman-teman untuk introduksi. Dan yang kedua, tolong suaranya diperbesar karena ruangannya dari ternyata. Oke,
Membuka kasus dari tim oposisi, memanggil pembicara pertama dari tim oposisi. Oke. Benar-benar ada di nyata sebagai individu dewan ini akan menggunakannya dan bersikap jelas kami menerapkan itu juga. Mari masuk ke poin di dasar. Pahami, cara interaksi itu tidak ada siapapun yang mengawasimu. Jadi pada akhirnya kamu akan bebas untuk melakukan apapun yang kamu inginkan. Pada akhirnya apa? Kamu bisa untuk melakukan hal-hal yang membahayakan diri sendiri. Contohnya apa? Maaf, seperti bunuh diri. Karena apa? Karena keinginanmu sangat tinggi untuk ingin bertemu orang-orang yang sudah tidak ada pada akhirnya. Jadi mari lihat setup oposisi. Satu, cermin elastik seperti yang ada di cerita Harry Potter adalah cermin ajaib yang dimana terdapat dua pandangan orang yang memandang satu. Contohnya Harry Potter itu sendiri, yang dimana mereka ia melihat orang tuanya yang sudah lama tiada pada akhirnya. Kedua, orang itu sendiri yang melihat dirinya sukses di masa depan. Jadi pada akhirnya ini akan membuat seseorang berangan-angan saja juri. Tapi mari lihat akan permasalahan ini masih ingin hadir karena dalam film Harry Potter terdapat cermin elastik yang dimana memberikan angan-angan kebahagiaan kepada orang yang melihatnya sehingga ia dikendalikan di bawah alam sadarnya. Jadi mari lihat status quo kita hidup di dunia kapitalistik yang dimana apa orang semakin maju dan mereka bersaing antara satu sama lain. Artinya apa? Kita tidak boleh dong untuk stagnan ke dalam bentuk sesuatu yang hakikatnya itu tidak ada juri. Artinya apa? Ketika kamu memiliki masalah, kamu pada akhirnya harus mencari jalan keluar dari masalah tersebut. Bukan malah mencari hal yang tidak akan membuatmu malah lebih jauh dan besar di permasalahan saja. Tapi aku beban kemudian oposisi. Kami akan buktikan kalau pada akhirnya oposisi tidak akan menggunakannya dan akan berdampak buruk ke depannya ketika kamu menggunakan cermin elastik tersebut. Satu, ini akan berpengaruh pada hormon dopamin individu itu sendiri. Artinya apa? Walaupun individu itu sendiri tidak akan intens untuk bercermin kepada cermin elastik, tapi pahami ketika hormon dopamin itu merasa bahagia sehingga itu akan meningkat dalam kelamaan apa pada akhirnya ia akan tercegah dan mereka akan terus bergantung kepadanya karena mereka merasa apa? Disitulah kebahagiaan saya, disitulah saya satu-satunya cara saya menemukan kebahagiaan saya. Mereka sama sekali menolak dan tidak akan melihat masa depan mereka sendiri. Justru masa depan mereka akan suram di pihak government karena mereka bergantung kepada cermin elastik itu sendiri. Tapi dua, ini bisa berdampak pada psikologismu juga itu sendiri karena ketika kamu menggunakan cermin elastik tersebut, otomatis apa? Kamu akan sering bercermin ke cermin itu pada akhirnya bukan? Karena kamu merasa senang ketika angan-angan yang tidak terjadi di dunia nyatamu itu tidak terpenuhi. Analoginya seperti ini, Juri. Kamu masuk ke fakultas kedokteran, tapi jurusan yang kamu idam-idamkan itu fakultas hukum. Pada akhirnya apa? Kamu tidak akan bisa hidup sesuai kenyataan dan sesuatu yang kamu lakukan justru tidak akan maksimal dan bisa jadi kacau semuanya di dunia nyatamu. Tapi akibatnya dan lebih fatalnya apa? Kamu bisa merusak atau tambah sikap sosial itu akan tambah parah. Ini akan terjadi di government karena apa? Ketika kamu terjebak untuk melihat hal yang pada akhirnya tidak terjadi, orang-orang di sekitarmu justru akan minder atau prihatin terhadap kelakuanmu yang terjebak dalam dunia itu. Tapi tiga, apa yang harus
detik. Sekali lagi pengingat kepada seluruh debater untuk memberikan interupsi di menit 1 sampai menit 6 supaya debatnya lebih engaging. Untuk melanjutkan kasus dari tim proposisi memanggil bicara kedua dari Tempo. Oke. Untuk preferensi pikiran ini setelah saya akan interupsi, jika saya tolak akan saya tolak, jika saya terima akan saya terima. Terima akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Oke, jadi tujuan mosi ini adalah mosi yang bekerja berkaitan dengan lensa, maka cermin ESR ini baik bila digunakan maka akan didukung, atau justru akan buruk maka tidak perlu didukung pada akhirnya. Kami akan membuktikan bahwasanya cermin ESR ini bila kita gunakan dalam dunia kami dan dunia nyata kami akan digunakan dan lebih didukung karena berbagai gadget yang harus dijelaskan dalam materi saya. Oke, Juli, sadari cermin ESR ini cermin ESR ini pada akhirnya merupakan cermin yang khusus. Jadi pada akhirnya barang khusus ini tidak sembarang orang yang bisa menggunakannya. Akan ada regulasi dan akan ada pemerintah yang mengawasi. Karena kenapa? Pemerintah ingin memberikannya kepada orang-orang yang profesional agar apa yang tidak disalahgunakan nantinya. Oke. Persetujuan dari beberapa regulasi yang menjaga kebenarannya. Oke. Mari masuk ke respon apa yang dikatakan dari tim oposisi. Oke. Perkara yang tidak dewasi harus dewasi dari awal dari bisa dapatkan. Karena pada nyatanya ini merupakan barang yang khusus, maka tidak boleh sembarang orang yang boleh menggunakannya. Makanya di sisi kami hal ini diberikan kepada orang profesional yaitu psikiater pada akhirnya. Yang jadi kamu tidak bisa menggunakannya. Kemudian 2, berangan-angan itu berkompetisi dari apa keinginanmu sebenarnya. Ini bukan tentang apa masa depanmu, tapi ini tentang apa keinginanmu saat ini. Bukan sekedar angan-angan dalam masa depanmu akan seperti apa atau pula ramalan yang lain sebagainya. Kemudian 3, hakikat itu jelas ada pada akhirnya. Justru karena keinginanmu itu jelas, jadi kamu tahu apa arahmu, itu bakal kehilangan hakikat itu sendiri. Kemudian 3, hormon dopamin yang hormon dopamin diberi teori yang terhormat. Tadi diawasi orang-orang yang profesional pada akhirnya akan ada skala bagaimana kamu akan dioperasi pada akhirnya. Dan pada akhirnya lalu maka kecanduan itu bisa teratasi oleh para psikiater itu. Kemudian 4, keluarga dan saudara dan lain itu tetap ada di dua sisi dan itu tidak. Namun pada akhirnya ini lebih diuntungkan karena mereka lebih dibantu dengan adanya cermin ini, lebih dibantu pada akhirnya. Jadi kita tahu dan apa yang bisa jelaskan pada akhirnya saya. Oke, masuk ke sisi aplikasi. 1, membantu membuka jati diri seseorang atau jati diri kalian. Juli, status quo saat ini banyak terjadi sebuah krisis identitas. Orang-orang itu bingung sebenarnya keinginannya apa. Sebenarnya kamu mau kemana dan pada akhirnya dia tidak tahu tujuan hidupnya pada apa, seperti apa. Misalnya karir misalnya. Contoh 1, orang yang memakai ini dan ketika kita sudah memakai ini, jadi tahu apa keinginan kita dalam hal jenjang karir. Pada seperti apa? Misal ternyata pada akhirnya kamu seorang remaja yang tidak tahu cita-cita menjadi apa, pas kamu mau melakukan kamu punya tahu ternyata aku dari diriku ini menjadi dokter pada akhirnya. Jadi kamu lebih fokus untuk bisa bertuju ke bidang itu. Dan pada akhirnya apa? Orang lebih bisa berhasil ketika dia fokus pada satu bidang saja itu. Daripada dia menjadikan toxic productivity, dia terlalu banyak dia fokuskan pada akhirnya dengan ada cermin ini kita jadi fokus pada satu tujuan dengan apa yang kita pada awalnya. Jadi toxic productivity itu tidak akan meningkat dari kita. Ini 2, mengurangi tingkat orang-orang yang pada akhirnya contoh kasus orang-orang yang telah dirusak pada akhirnya. Jadi mereka jelas mau tujuan apa, jadi mereka bisa memaksimalkan experience, mereka bisa memaksimalkan experience pendidikan mereka. Oke, kita buka sisi instruksi 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke. Kemudian di oposisi mungkin bilang, lalu bagaimana jika keinginannya itu mungkin buruk pada akhirnya? Juli, ini misalnya keinginannya adalah balas dendam dan ingin membunuh seseorang. Juli, justru
Untuk frekuensi bawahnya seperti suara mulai dari 3, 2, 1. Kami rasa di dunia kapitalistik di mana semua hal itu tidak bisa berjalan sesuai harapan dan dipenuhi dengan tekanan, kami rasa menggunakan cermin itu hanya membuat orang-orang stagnan dan akan terus-menerus menggunakan hal ini dan membuat seseorang itu tidak bisa menjadi bersaing di dunia yang kapitalistik ini. Berapa resiko untuk menentukan semua argumentasi di sisi proposisi? Satu, ketika mereka bilang ini adalah seperti terapis dan disebutkannya, artinya ini adalah sebenarnya segi dua sisi. Di sisi kita akan katakan terapis, artinya nggak ada evidensi yang lebih terkait apa yang kamu hadirkan. Tapi kedua, mereka juga menggambarkan kalau cermin ini akan diawasi oleh profesional seperti pemerintah. Tapi maknanya adalah 3 hal. A, seperti udah bilang kalau kamu akan kecanduan karena ya kalau kamu sekali melakukan itu kamu akan kecanduan. Tapi B, tapi kalau penelitian ini diawasi, kami rasa kalau kamu kecanduan dan dibatasi, kamu akan melakukan segala hal untuk melakukan kembali hal tersebut seperti melakukan mendemonisasi pemerintah dan lain sebagainya. Itu akan terus hadir di sisi mereka. Apalagi ini dalam konteks individu, kami rasa semua individu akan terus mau menggunakan cermin itu. Artinya seperti banyak orang yang kacau di sisi mereka, atau seperti banyak orang yang mendemonisasi pemerintah. Tapi keempat, ketika mereka ambil konteks bertemu dengan orang yang sudah meninggal dan ini akan ini adalah yang mereka mau bisa melakukan rasa itu. Pertanyaan yang krusial adalah apa yang satu orang tidak akan ketergantungan. Analoginya gini, kalau saya bertemu kakek saya di cermin itu, saya akan terus mau untuk mendengar, saya akan terus mau untuk bertemu dengan kakek saya karena saya sudah rindu bertahun-tahun. Artinya orang-orang akan terus melakukan atau terus menatap cermin itu untuk melakukan rasa rindu mereka. Mereka tidak memberikan insentif. Kenapa orang ketika mereka melakukan satu kali, mereka tidak akan pernah ketergantungan dan lain sebagainya karena saya sudah jelaskan kalau mereka akan mendemonisasi orang-orang ketika mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Jadi, mari masuk ke argumentasi. Satu, kenapa cermin ini akan membuat kamu sebagai individu itu menjadi stagnan di dunia ini? Jadi, kami sebagai seorang individu pada akhirnya pasti mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, apalagi di dunia yang ini. Tapi ingat, kamu itu nggak sendirian. Orang lain itu juga mengalami tekanan yang sama seperti kamu. Jadi, kami rasa urgensi pro terkait ini menjadi tempat mereka bersandar atau membuat motivasi itu nggak sebesar itu datanya. Karena semua orang itu juga mengalami hal yang sama. 3 lapisan di sini. A, ini akan membuat orang jadi ketergantungan. Sofia sudah bilang kepada Anda dan memberikan analogi kepada Anda. Artinya kamu itu akan terus ketergantungan ketika menggunakan hal ini. Tapi B, kamu akan stagnan dan hanya mendapat hal-hal yang itu saja di sisi mereka. Oke, tapi mari kita bermain ketika mereka bilang kalau ini adalah bentuk sebagaimana kamu mengetahui jati diri dan lain sebagainya. Kami rasa ini tidak bisa dijustifikasi dalam beberapa alasan. A, walaupun kamu tahu apa yang kamu lihat atau kamu lihat masa depan kamu di sana, belum tentu hal yang sama itu bisa terjadi. Karena contohnya gini, ketika saya melihat di cermin, saya menjadi seorang hukum nantinya dan saya percaya bahwa saya menjadi orang hukum dan saya tidak memiliki motivasi sebesar itu. Karena walaupun orang tua saya kalau saya masuk ke depan, tapi karena saya melihat insentif bahwa saya masuk ke depannya, kalau ke depannya saya masuk hukum, saya tidak akan berusaha lebih keras dan tidak silakan. Oke, Juri sadari ini bukan ramalan, kamu tidak akan tahu masa depan mau apa. Ini hanya keinginanmu pada saat itu. Jadi ketika kamu tahu keinginanmu apa, jadi kamu akhirnya lebih berusaha untuk mencapai keinginanmu. Bukan hal ini merupakan ramalan masa depanmu di tempat. Oke, terima kasih. Oke, ada penjelasan yang lebih struktural di sini mereka. Kalau ini terjadi, ya ini akan bisa eksis mereka. Karena saya sudah jelaskan kepada Anda. Kalau saya tahu nantinya saya juara 1 di event ini, saya tidak akan berusaha sekeras ini untuk berlatih dan lain sebagainya. Karena saya sudah paham akan hal tersebut. Tapi C, kamu nggak akan pernah bisa melakukan evaluasi dan berkembang di sisi mereka. Karena mereka itu hanya melihat bagaimana apa yang mereka inginkan. Kami rasa konteks lain dari musik ini itu juga bermain pada akhirnya kalau saya sebagai orang individu yang introvert, saya ingin melihat diri saya ingin menjadi orang ekstrovert di cermin itu, kamu tidak akan pernah bisa untuk keluar di dunia seperti itu. Artinya kamu akan stagnasi di ilusi itu saja, kamu tidak bisa hidup di dunia yang ada sekarang. Kamu itu tidak akan pernah bisa evaluasi dan berkembang. Tapi mari masuk ke poin kedua. Kenapa sekalipun kamu itu tidak menggunakan cermin ini, kamu juga tetap bertahan atau stay di status quo sekalipun dunia ini sangat kejam. 2 lapisan. A, kami rasa kamu itu punya teman, keluarga dan sejahtera. Ini sudah dijelaskan dan ini artinya mereka juga paham dari seperti basis ya. Atau bahkan ada orang-orang yang jauh lebih parah dari kamu. Inilah bentuk motivasi kamu. Walaupun kamu merasa bahwa saya tidak
rasa juga ketika kamu tahu di dunia tempat ini untuk berjalan, kamu sebagai individu yang rasional akan punya insentif untuk bertahan di status quo. Karena kita sudah kontekskan dunia kapitalistik. Kalau kamu terus bertahan, kalau kamu terus ketergantungan, kamu tergantungan, kami rasa itu ada insentif kamu untuk bisa tidak menggunakan sistem ini, untuk bisa berpikir secara rasional di status quo juga bukan pada dunia. Tapi kalau secara kita paham pada dunia kamu itu akan selalu rindu atau melihat apa yang kamu mau pada dunia. Tapi saya sudah jelaskan ada psikiater, mereka juga tahu ada psikiater dan sudah di dua sisi. Sehingga kami rasa ini adalah bukan proses yang terlalu subjektif. Tapi ya siapa yang terlibat di debat ini? Kami rasa dua sih silakan. Oke, jadi kamu bilang apa tadi ada psikiater atau orang psikolog, jadi kamu kalau ada di psikiater tersebut? Aku nggak mengerti konteks ini. Mari kita lanjut. Siapa saja aktor yang terlibat? Dua aktor, satu diri kamu sendiri. Kami rasa kamu ketika menggunakan cerita ini, kamu tidak akan pernah bisa evaluasi, kamu tidak akan pernah tahu di mana diri kamu, karena kamu hanya terus terjebak di ilusi itu. Tapi kedua, orang-orang di sekitar kamu itu akan melihat kamu sebagai orang yang aneh, melihat kamu sebagai orang yang tidak bisa bertahan, dan hanya pekerjaan kamu itu hanya terus akan berketergantungan pada cerita ini juga pada dunia. Tapi itu mari masuk ke dua lapisan. Satu, gimana manifestasi dampak yang akan ada di sisi kita. Satu, ketika kita tidak menggunakan adanya cermin ini dan kita tahu bahwa ada orang yang jauh lebih parah di sisi kamu, ini adalah bentuk motivasi kita untuk bisa stay di status quo juri. Jadi pada akhirnya di sisi kita, kamu tidak akan punya tetap insentif yang sama bagaimana kamu bisa stay di status quo. Tapi kedua, gimana sih motivasi dampaknya? Kami rasa semua benefit di sisi positif itu sudah di sisi kita. Tapi benefit yang lain yang ada di sisi kita adalah satu, kamu itu bisa berpikir jauh lebih rasional dan tidak mengambil keputusan yang seenaknya di sisi mereka. Artinya pada akhirnya di sisi kita ini membuat efek yang jauh lebih panjang. Analoginya gini, kamu itu kasih permen anak kecil itu sangat suka dengan permen. Tapi permen ini itu bisa membuat kamu menjadi sakit. Satu, kamu bisa menjadi diabetes. Kedua, kamu bisa berubah. Ini membuat bagaimana udara itu akan jauh lebih besar di sisi kita. Itu semua alasan logam dalam musik. Baik, terima kasih untuk bicara kedua dari tim oposisi. Maksimal 6 menit 55 detik, 6 menit 55 detik. Untuk melanjutkan waktu dari tim proposisi memanggil pembicara ketiga tim proposisi. Juri, kamu tahu bahwa masa depanmu itu adalah menjadi dokter contohnya. Oke, apakah kamu akan tetap bermain-main dan tetap kecanduan di status quo pada akhirnya dan kau tetap bermain-main saja dan tidak akan bekerja untuk mencari contoh yang bisa yang menjadi dokter tersebut dan kau ingin menunjukkan apa yang dapat terjadi kalau kamu misalnya bertugas pada akhirnya. Karena kamu manusia yang terbaik untuk diri sendiri, maka daripada itu kamu pastinya akan tetap bersaing dan bekerja keras dikarenakan kamu tahu apa yang kau dapatkan dan kau dapat insentif untuk bekerja keras tersebut. Tetapi sebelum masuk pada perbandingan argumentasi, mari masuk pada sandakan dan kegagalan dari rekanku dari oposisi. Tapi yang pertama sadar seperti bang pembicara kami bahwasanya orang ini akan diregulasikan pemerintah di mana centini itu kan bisa diakses semua orang, tetapi melainkan contohnya ini ditempatkan di tempat profesional seperti tempat psikiater dan tempat terapis pada akhirnya, dan bonusnya itu akan lebih profesional juga dengan empati dan simpati. Tapi untuk contohnya peran dari contohnya psikiater tersebut di tempat tersebut di mana pada akhirnya itu yang membuat lebih berbeda dibanding dari contohnya yang menggunakan contohnya adalah pada akhirnya kalau misalnya sebagai psikiater dan kau contohnya mendapatkan pasien yang muskesnya di sini kamu pasien yang jahat atau pasien dulu itu atau contohnya orang yang contohnya mau psikiater bersama itu contohnya yang buruk ya orang yang buruk pada akhirnya kamu bisa lebih gampang untuk contohnya mengetahui masalah terdalam mereka dan dapat
menyelesaikan contohnya akan permasalahan tersebut. Dibanding dari contohnya, oke, psikiater di sisi mereka masih ada, tapi sayangnya contohnya kalau misalnya worst case orang tersebut tidak memiliki keinginan yang jahat pada akhirnya, maka daripada itu psikiater akan lebih susah untuk contohnya mengetahui keinginan terdalam orang jahat tersebut. Dikarenakan mengapa? Dua alasan. Satu, sadar bahwasanya orang tersebut akan lebih susah untuk contohnya mengumumkan secara langsung keinginan mereka untuk melakukan kejahatan, dan kedua, untuk akal permasalahan itu, misalnya kalau mereka mengumumkan apa yang mereka contohnya inginkan di kejahatan, itu pun bukan pasti, itu pun bukan terjamin pada akhirnya yaitu kejahatan yang paling terdalam. Maka daripada itu psikiater akan lebih tertolong dan efektif di sisi kami. Tapi kamu akan melihat, tapi di sisi kami kalau tetap melihat masa depan ini bukan adiktif, bukan setiap saat kau akan melihat ini hanya gambaran penamalan pada akhirnya. Setelah kamu melihat, kamu akan jalankan terapis, kalau diberikan jalan pada akhirnya, ini akan lebih efektif memberikanmu tujuan pada akhirnya, bukan paksaan atau bukan juga contohnya membuat yang efektif. Ini cara preventif untuk memastikan orang mengikuti apa yang mereka sebenarnya inginkan dan melakukan bersaing pada akhirnya. Tetap pasti ada orang yang salah jurusan di status quo. Tapi kita lihat contohnya atau cara pendeknya adalah di kedua sisi ada orang yang salah jurusan. Tetapi long termnya ini baru yang contohnya lebih berbenefit jika menggunakan cara ini. Di mana yang pertama dari sebagai oposisi, untuk long termnya orang pasti akan tetap bisa salah jurusan. Tetapi pada akhirnya di oposisi akan lebih terbantu. Mengapa? Dikarenakan mereka bisa langsung koordinasi pada akhirnya. Jadi generasi kedepannya akan lebih baik pada akhirnya dengan mencegah contohnya penyesalan masa depan, penyesalan salah jurusan dan seterusnya. Tetapi ketiga, spektrum orang contohnya dapat kecanduan dan demonstrasi itu seperti di mana bandingkan kalian akan memastikan di mana orang akan selalu depresi pada akhirnya dikarenakan mereka akan lebih susah untuk contohnya menerima diri mereka saat contohnya orang tua mereka sudah meninggal dan seterusnya. Dibandingkan spektrum masyarakat itu tidak akan kecanduan semasif itu dikarenakan kau ingin terbesar kalau misalnya untuk melihat orang tua ya kalau kau sudah melihat orang tua tersebut kau akan contohnya terpenuhi keinginan terbesar. Maka daripada itu kau sebagai manusia yang ingin berkembang ya keinginan terbesar untuk contohnya membangun dirimu sendiri. Tapi masih pada perbandingan orientasi, saya rasa kedua sisi ingin menyelamatkan diri kita sendiri, yaitu dengan menggunakan cermin untuk membantu supaya diri kita dan contohnya orang-orang sekitar kita untuk contohnya lebih baik dan membangun dirinya ke depannya. Tapi pertentangannya di pihak oposisi ingin memberikan mekanisme yang terjustifikasi dan jelas mengenai cermin ini, bagaimana dia bisa membantunya ke depannya, tetapi kontra ingin menyelamatkan akal bukan dengan cermin ini, tetapi dengan melakukannya secara diri sendiri. Walaupun ini terlihat deadlock, sini saya bandingkan dua passion utama, satu passion dan pemahaman, dua mekanisme untuk membutuhkan contohnya pertolongan kepada emosional orang-orang. Passion utama, sisi keluarga mengatakan bahasanya kamu untuk menentukan dirimu itu harus dilakukan sendiri tanpa cermin agar kau keluar dari zona nyaman. Maka bisa mencapai goals di sisi mereka. Tetapi mari kita lihat dunia posisi kami sebagai orang yang menggunakan cermin setelah melihat passionmu untuk jadi dokter contohnya, kami akan lebih bekerja keras pada akhirnya. Itu insentif yang kami bisa dapatkan kalau kami bekerja keras. Maka daripada itu untuk keluar dari zona nyaman dan mencari passion sendiri itu masih tetap tercapai dari dirinya di kedua sisi. Tetapi kenapa kontra lebih baik? Kenapa posisi lebih baik dengan di sini? Kami lebih membantu dalam efisiensi waktu dalam menemukan diri pada akhirnya dibanding dari rekanku dari oposisi. Karena kami lebih cepat menemukan apa yang diinginkan dibanding dari dunia kontra yang lebih gampang untuk menemukan passionnya pada akhirnya. Karena kelamaan ini kamu akan mendapatkan contoh yang krisis dan pada akhirnya kau akan menjadi golongan masyarakat yang pada akhirnya menyesal di umum idealisme dan seterusnya. Kamu akan bingung dengan diri. Jadi oposisi langsung setelah melihat passionmu, mereka akan dialahkan dengan mekanisme yaitu dibantu oleh psikiater ini untuk contohnya bukan untuk langsung dari menjadi dokter, tetapi untuk diberikan habit untuk contohnya lebih efektif mengapa, lebih efektif contohnya bangun pagi lebih cepat dan seterusnya untuk kau bisa lebih membangun dirimu supaya kau bisa mencapai keinginan terbesar. Jadi untuk efisiensi dan kebantuan terhadap faktor itu akan lebih dimenangkan oleh posisi. Tapi dari saya rasa untuk cermin ini sendiri kau bisa lebih paham dengan dirimu dikarenakan sisi rekanku dari posisi mereka akan lebih susah memahami diri mereka karena kan bukan sama diri mereka sendiri tetapi dengan sosial juga. Contohnya orang tua seperti teman-teman dan seterusnya di feedback mereka kau lebih bagus jadi dokter, kau lebih bagus jadi engineer dan seterusnya. Mereka akan lebih susah memahami passion dan keinginan diri sendiri. Maka daripada itu dengan cermin ini kau bisa langsung tahu apa dari apa yang kau inginkan dan bisa langsung bekerja untuk menemukan untuk mendapat apa yang kau inginkan tersebut dengan arahan psikiater. Tapi passion kedua, emosional dan mekanisme bagaimana pada akhirnya aku dapat tertolong secara batin dan bagaimana refleksinya pada akhirnya mengapa, di mana, siapa pada akhirnya. Posisi datang dengan mengatakan bahwasanya ini menggunakan cermin akan memberi ketenangan. Pembingkaian yang disampaikan adalah seperti contohnya anime yang tiba-tiba meninggal pada akhirnya dan kau menggunakan cermin ini kita lebih profesional dan dengan arahan contohnya profesional kau akan mendapatkan contohnya seperti kalau
pihak oposisi yang walaupun terjalan kasus mereka mengenai bagaimana orang mungkin kecanduan, tapi pada akhirnya itu kemungkinan yang dimana tetap terganti dengan contohnya keinginanmu yang sebagai manusia tetap akan berganti sejalan bagaimana kamu akan menjalani hidup pada akhirnya. Maka daripada itu menurutnya di sisi oposisi kami dapat lebih membantu orang untuk tidak menyesal kedepannya dibandingkan dengan oposisi untuk oposisi yang tetap membuat orang menyesal kedepannya dan emosional lebih terbantu di oposisi. Sekian. Baik, terima kasih kepada pembicara ketiga dari proposisi nomor 1 menit 23 detik, 7 menit 23 detik. Untuk menutup kasus dari tim oposisi mengambil pembicara ketiga dari tim oposisi.
pertama ini bukan ramalan tentang fix masa depanmu, ini cuma tentang keinginan masa depanmu. Kemudian pertanyaan 1, kenapa padanya yang kedongok? Masalahnya apa belum dijelaskan. Kemudian 2, pertanyaan yang sama kepada P2 mereka yang belum dijawab, apakah mereka meragukan pihak psikiater padahal di sisi mereka juga tetap ada psikiater, namun kenapa mereka juga tidak dijawab? Oke, lihat perbedaan dua orang psikiater di sisi kami ini. Di sisi mereka akan menggunakan psikiater katanya hanya untuk memberikan cermin tersebut. Tapi lihat, kami rasa psikiater itu nggak akan membuat kamu untuk hidup di masa lalu, karena justru psikiater akan melihat membuat kamu untuk hidup di masa yang akan menjalankan dan hidup di masa depan yang akan menjalankan. Tapi lihat kalau misalnya psikiater yang di sisi mereka akan memberikan mereka kesempatan untuk hidup di masa lalu, kami rasa justru ini akan membuat mereka berlarut-larut. Karena 1, kemungkinan diri mereka yang akan semakin lemah karena mereka melihat kakek mereka atau orang tua mereka yang sudah meninggal di masa lalu, dan mereka tak ada jaminan kalau misalnya mereka sudah bertemu mereka akan kuat menjadi pribadi yang kuat atau justru berlarut-larut. Itu mereka tak pernah jelaskan posisi kita apakah mereka akan berlarut-larut atau enggak, dan kami rasa itu akan justru membuat mereka berlarut-larut dalam keseharian mereka karena mereka tetap hidup di dalam dunia yang mereka hayal-hayalkan. Tapi oke, mereka mengatakan kalau misalnya gini gambaran dari sisi government. Mereka adalah orang yang berdiri di depan cermin, artinya apa yang mereka lihat di cermin adalah hal yang instan, hal yang keinginan mereka saja. Itu tak artinya adalah mereka tak pernah tahu apakah untuk mendapatkan hal tersebut itu akan sesulit itu atau enggak. Tapi kami rasa kalau misalnya mereka nggak pernah tahu kalau bayangkan kalau misalnya mereka menjadi seperti itu, mereka nggak punya harapan yang besar. Pada akhirnya mereka nggak akan jatuh dan sakit atas harapan mereka sendiri untuk hal tersebut. Tapi lihat di sini mereka ingin katanya mereka ingin move on dengan memberikan satu kesempatan untuk hidup di masa lalu. Tapi mereka nggak pernah. Dan bayangin kalau misalnya ketika mereka melihat kakek mereka atau orang tua mereka dan ternyata justru mereka merasa semakin lemah karena pada akhirnya mereka semakin lemah karena di sisi mereka mereka nggak punya jiwa yang kuat untuk bertemu dengan orang di masa lalu. Artinya adalah nggak pernah ada insentif di sisi mereka apakah mereka akan menjadi orang kuat atau bisa menjalankan hidupnya. Tapi oke, outputnya di sini adalah justru di sisi mereka depresi itu akan semakin buruk pada akhirnya karena 1, mereka hidup di masa lalu. Artinya adalah mereka tuh mereka nggak punya kesempatan untuk misalnya teman-temannya sekarang nggak seburuk itu kok. Artinya adalah di sisi kami individu tersebut bisa hidup dan bisa menghargai orang-orang di sekitarnya dibandingkan di sisi mereka yang mereka terus-menerus hidup di khayalan mereka sehingga mereka menutup diri mereka karena mereka menolak Terima kasih buat pembicara 3 dari tim komposisi mahasiswa 7 menit 24 detik untuk merangkum seluruh kasus dari tim komposisi, memanggil pembicara balasan dari tim oposisi. Kita lihat dimana sebenarnya dalam berjalan. Roh hadir kepada Anda dan menjelaskan pada Anda seperti ini mereka akan dewasa dan sebagainya. Kita juga sudah jelaskan kepada Anda sekalipun ini diawasi dan kamu sebagai individu tidak punya insentif dan tidak menjelaskan apa insentif orang-orang tidak mengenal dan sebagainya. Kita sudah jelaskan kepada Anda kalau kamu kecanduan kamu akan melakukan segala hal untuk melakukan tersebut seperti mendepresi dan sebagainya. Ini buruk di mereka karena di dunia mereka akan menjadi dunia yang sangat kacau juga pada mereka. Tapi ya dua poin yang akan saya bahas. Satu, kenapa pro itu kalah, dan kedua kenapa kita menang. Satu, kenapa pro itu kalah? Mereka itu hanya bermain dan fokus pada dunia. Kalau kamu bisa lihat dari kamu di masa depan, kami rasa ini juga sudah itu karena dia sudah bilang kepada Anda kalau kamu sudah tahu apa dari kamu di masa depan, kamu tidak akan bisa atau kamu tidak akan pernah bisa untuk melakukan hal yang sama di depan seperti itu. Analoginya gini, kita lihat kamu itu nggak boleh lihat dan diri kamu di masa depan karena dia akan membuat timeline diri kamu itu akan hancur. Analoginya atau penjelasannya gini, saya itu nggak pernah tahu kalau membantu orang perjalanan akan membuat saya pekerjaan, tapi ketika kamu tahu bahwa kamu bisa mendapatkan pekerjaan hanya karena membantu orang perjalanan, selama hidup kamu hanya akan terus
membantu orang di jalanan tanpa melakukan usaha-usaha yang lain. Padahal orang itu akan memberikan kamu pekerjaan karena kamu adalah orang yang sangat tulus dan memberikan bantuan yang sangat tulus, itu tidak akan pernah terjadi di sisi mereka. Tapi B, kami rasa regulasi mereka itu pun baru jelas di pembicaraan ketiga mereka. Kami rasa sebagai B di ketiga, kamu tidak bisa untuk dan ini tidak bisa terlalu dijustifikasi atau tidak bisa dikritik sebesar itu. Tapi C, mereka juga nggak pernah jelaskan kalau apa insentif orang itu tidak akan kerja dua dan sebagainya. Kami rasa konteks lain dalam bab ini itu bukan hanya berjalan kalau kamu bisa melihat masa depan kamu, tapi konteks lain dalam bab ini dia berjalan kalau kamu itu bisa melihat orang yang meninggal atau melihat diri kamu versi apa yang kamu mau dan tidak sesuai dengan realitanya. Kami rasa konteks ini itu juga sudah kontradiktif dengan dunia yang dibuat oleh Sofia. Padahal di dunia kapitalistik kamu itu akan terus terusan kamu itu akan terus-terusan kamu tidak bisa mendapatkan apa yang kamu mau di dunia kapitalistik. Jadi kami rasa kedua dan lain sebagainya itu aktor tadi ini itu tidak bisa hidup atau stay di dunia kapitalistik. Tapi kedua, berarti kita menang dalam debat ini. Kami rasa sebagai individu kami akan bisa berpikir secara rasional karena ini adalah mosi aktor, jadi interest dari aktor itu harus terpenuhi. Kami rasa di sisi kita aktor itu bisa jauh dari berpikir secara rasional, tidak seperti di sisi mereka karena mereka hanya membuktikan atau membuktikan ego mereka sendiri dan tanpa melihat bagaimana pandangan atau hidup mereka di masa depan. Tapi B, kita boleh jelaskan kita akan jauh lebih kuat dan bisa bersaing di dunia kapitalistik. Ini sudah sangat dijelaskan tersebut di kedua dan ketiga kita. Kalau pada akhirnya kita tidak melakukan hal tersebut, kita bisa stay di status quo. Karena sudah dijelaskan kan, sekalipun kamu tidak menggunakan cara ini, kamu juga akan tetap bisa bertahan atau stay di status quo di dunia yang sangat beda ini. Karena kami rasa kamu punya teman, keluarga sebagai teman dekat kamu, ataupun kalau di dunia kamu itu buruk, kamu bisa melihat di dunia orang lain jauh lebih buruk di sisi kamu. Ini adalah insentif dan cara berpikir orang rasional untuk bisa stay di status quo dan tanpa melakukan cara ini yang bisa membuat kamu menjadi lebih buruk ke depannya. Tapi B, kami rasa biar ketika kamu lebih tahu di dunia sekitar ini atau berjalan di dunia yang sangat kacau, kamu sebagai individu yang rasional akan punya insentif bertahan hidup di status quo. Ini tidak ada di sisi mereka, artinya orang-orang yang ada di sisi mereka adalah orang yang lemah dan tidak bisa bertahan di status quo untuk semua alasan utamanya dalam debat ini. Baik, terima kasih kepada pembicara balasan dari tim oposisi menutup seluruh perdebatan di semifinal MCC 2025 ini. Semakin bicara balasan dari tim. Baik, dan
Jadi kalau kalian hanya kerja sendiri, seberapa banyak orang psikiater di satu sekolah itu misalnya nih, siapa yang jadi pengawasmu, Google atau apa intensif dan bantuanmu menjadi orang yang KWIK. Di kami, walaupun kasus kalian berjalan dan orang berpikir cermin membuat dia bisa